yang kami hormati, di pertama-tama marilah kita banyak memuji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati para penasehat Pasman Baya 19, ada Mbak Profesor 2, diwakili 2, Pak Agus mungkin masih berhalangan ke Semarang, diwakili Cak Gatot sama Mbak Wiwi. Kemudian yang saya hormati Ketua Harian Cak Pandit yang tiap hari bekerja, yang kami hormati dengan Cak Ning dan semua yang hadir. Pertama-tama saya mengucapkan banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dan masih diberikan kesempatan untuk bisa mengabdi kepada organisasi kita. Jadi Cak dan Ning yang saya hormati, yang saya cintai, saya pribadi bersyukur dan alhamdulillah jenengan semua bisa hadir. Saya kira cukup ini undangannya 30 cukup sudah ya, 40, tapi ada yang banyak yang bentrok bareng. Cak dan Ning semua yang saya hormati, sampean semua datang ini tentunya dengan hati yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas pun gak akan datang. Itu pedomannya. Jadi dengan keikhlasan ini kemudian kita akan mempersatukan pikiran kita untuk kebaikan kita dan teman-teman kita. Monggo, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini pertama mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan langkah kita ini dibimbing oleh Allah sehingga dapat berjalan sesuai dengan kehendaknya Allah dan kehendaknya kita. Kami berusaha, kita tentunya berusaha membuat program ke depan selama 3 tahun ke depan sampai dengan tahun 28. Mudah-mudahan nanti 28 sudah ada penggantinya, jadi kalau bisa jangan saya lagi, karena memang aturannya seperti itu, 3 tahunan dan ganti SMA yang lain karena kolegial muter. Hanya kita, saya sampean semua ini dalam kesempatan yang ada sekarang ini, marilah kita meletakkan dasar-dasar kebaikan yang apabila nanti kebaikan itu sampai dipakai setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai seterusnya, jariah buat kita. Pasti itu, insya Allah begitu. Ya kalau kita ini sekarang diberikan Allah sehat, alhamdulillah sudah. Besok dipanggil oleh Allah husnul khotimah, alhamdulillah. Kemudian kita bisa ninggalin yang baik-baik buat kita. Perintahnya Allah cuma demikian. Jadi kita diminta untuk berbuat baik, kemudian ninggali yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Nomor 2, Cak dan Ning semua, saya yang tadi disampaikan oleh Cak Pandit tadi, ada memang kita ini masih belum baik-baik benar gitu, tapi mudah-mudahan jadi kami mohon kepada Cak Ning semua dan sampaikan kepada semua bahwa kita yang sudah disahkan oleh penasehat
Dan mudah-mudahan teman-teman kita yang lain yang juga ingin begini, mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, dan kita pun juga tidak boleh merasa jengkel dan sebagainya. Jadi kita harus banyak menata hati, istighfar, dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada teman-teman kita semua agar apa tujuannya 3 tahun ke depan ini supaya jalannya baik. Kalau teman-teman kita misalnya ada kerikil-kerikil sedikit, nah itu yang jadi kurang lancar lah jalannya gitu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan nanti mudah-mudahan teman-teman kita yang lain bisa bergabung dengan kita untuk menyambut program kita yang sekarang yang disampaikan Cak Pandit tadi, kemandirian. Dan teman-teman kita yang belum bergabung, monggo diajak bergabung, dan yang belum bergabung mungkin tidak senang sama kita doakan saja kepada Allah, mintakan kepada Allah, mudah-mudahan mereka semua mau bergabung dengan kita. Yang ketiga, selamat pagi, salam sejahtera buat Mbak Yohana dan sebagai teman-teman yang lain. Salam sejahtera buat yang beragama lain, mudah-mudahan Tuhan meridhoinya. Kita mungkin sebelum melangkah ke sana, jadi apa yang sudah disampaikan Cak Pandit tadi, kita ini yang lama itu sudah mempunyai 14 unit kegiatan. Saya hanya nambah 1 yang saya taruh di tengah-tengah sebagai yang Cak Pandit bilang tadi, sebagai pilar tadi itu. Karena di situ yang tujuannya adalah yang menggendong kanan kirinya. Kegiatan 14 ini semuanya sudah jalan. Mungkin ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya lambat. Nah, saya dengan Cak Pandit dengan Prof Denny, Cak Denny itu dan semua bagaimana caranya supaya program-program unit kerja ini bisa berjalan dengan bagus. Tentunya adalah ada kegiatan lain yang menunjang. Yang menunjang diantaranya adalah ya kita ini harus namanya organisasi. Terus terang saja, organisasi Pasepanbaya ini organisasi sosial. Jadi organisasi yang di dalamnya itu hanya teman-teman yang ya kerjanya sosial, tidak ada profit, tidak ada keuntungan dan sebagainya. Nah ini kita rubah, mudah-mudahan nanti jalan Allah meridhoi jalan kita. Mungkin dari saya itu nanti akan kami lanjut dengan doa aja ya sekarang ya. Sekarang udah jam. Ya kalau bisa kita selesaikan makan siang, selesai, tidak lama-lama. Ini simbol kita. Jadi mungkin kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan supaya Allah meridhoi. Mari Cak Daning semua yang beragama Islam mengamini doa saya, yang beragama lain bisa mengikuti. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultan. Allahumma shalli Muhammad alhamdulillah. Allahumma sholli sholatan tunzina biha min jamil akhlaq wal abad wa taqdirana biha min jamil hajat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tudahhiruna biha min jamil syai'at wa tuballighuna aqsal wayya fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rizqni rizqan halalan thayyiban wa rizqan thayyiban. Allahumma ja'al rizqi alayya indal kibari sini wa indal umri. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka ilman muqiman alladhi la yaqul wa la yazul. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta
alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wasdiri birahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ghafar, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Sifat, ampuni kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa keluarga kami, ampuni dosa-dosa semua teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang tergabung dalam Pasman Baya 1-9 ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kami dosa-dosa kami, dosa-dosa maksiat yang kami lakukan selama ini ya Allah. Dosa-dosa kemusyrikan, kedoliman, kemunafikan, kebohongan, kesombongan ya Allah yang kami lakukan selama ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah dosa-dosa kami, baik dosa besar maupun dosa kecil ya Allah. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja ya Allah. Dosa yang terang-terangan maupun yang tersembunyi ya Allah. Dosa-dosa masa lalu ya Allah, dosa-dosa masa lalu ya Allah dan akan datang ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim ya Allah, peliharalah ya hati kami ya Allah dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Peliharalah ya Allah dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Dengki, iri, hasad, hasud, dendam, benci ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu ya Allah dalam setiap langkah kami ya Allah. Berikanlah kami petunjuk-Mu ya Allah dalam setiap pengambilan keputusan kami ya Allah. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang benar, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi ya Allah, bukan jalan orang-orang yang sesat kesasar ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha Muhammad Rasulullah ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau ya Allah kami bermohon ya Allah, hanya Engkau ya Allah kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Ridhoilah kami ya Allah, ridhoilah kami ya Allah setiap langkah kami ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa bidada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa bidada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa bidada kalimati. Ya Allah, ridhoilah kami ya Allah, ridhoilah kami ya Allah. Kami ya Allah, ridhoilah kami ya Allah. Kami akan melaksanakan ya Allah mukar ya Allah, musyawarah kerja kami ya Allah untuk menyongsong ya Allah kinerja kami 3 tahun ke depan ya Allah. Berikanlah kami kekuatan ya Allah, berikanlah kami kekuatan ya Allah, berikanlah kami kekuatan ya Allah dalam menjalankan amanah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ghafar, ya Rahman, ya Rahim ya Allah. Ampunilah ya Allah saudara-saudara kami, teman-teman kami ya Allah. Ya Allah, teman-teman kami ya Allah yang berusaha untuk ya Allah menghalang-halangi kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Bukakanlah pintu hatinya mereka ya Allah. Berikanlah kesadaran pikirannya ya Allah untuk mau membantu kami, menolong kami ya Allah dan bergabung bersama kami ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi kenapa harus mandiri? Jadi organisasi ini Cak Daning semua, kalau contoh misalnya setiap kegiatan itu harus urunan misalnya, ya berjalan bisa, semua bisa urunan. Tapi alangkah baiknya gitu dalam setiap kegiatan itu kita nggak usah urunan lagi. Jadi supaya tujuannya temannya makin banyak, yang ngikut juga banyak, yang ngurusi juga banyak, yang mikir juga banyak. Di mandiri ini tujuan utamanya adalah supaya organisasi kita ini mandiri, bisa
bisa untuk ya melaksanakan kegiatan-kegiatan semua yang 14 tadi plus 1 15 kegiatan ini bisa mandiri. Nih, tujuan utama organisasi sosial menuju organisasi yang mandiri, yaitu ingin jadi organisasi yang jumlahnya anggotanya banyak. Kalau setiap datang kemudian mau ada kegiatan dan sebagainya, kalau cari urunan, tarikan dan sebagainya, wes gak tekoai gitu. Jadi supaya itu dihilangkan, kita berusaha untuk dihilangkan. Jadi supaya organisasi ini nomor dua itu nih, supaya jumlah uangnya banyak. Nih, yang paling penting adalah nomor dua, tapi nomor satu juga paling penting. Nomor satu urutannya anggotanya banyak. Yang sudah daftar, jadi ini saya minta Dr. Amang untuk sama sekretaris, sama semua teman-teman semua, kalau bisa mana yang gitu, link ada. Jadi tujuannya adalah supaya uangnya banyak. Jadi ya mohon maaf kalau uangnya banyak itu mau apa saja bisa dan tidak membebani anggotanya. Jadi anggotanya itu kalau bisa ya pengen sehat, olahraga, guyup dan sebagainya. Terus kalau ketemu begini ini sudah saling mendoakan saja, ya bos sehatin, oh sehat, alhamdulillah. Jadi datang diundang itu kalau bisa, terus urunan sak ini ya, gitu. Kalau bisa itu jangan itu. Oleh karena itu ini kita bikin itu nantinya. Misalnya urunan ya tidak banyak-banyak sebagai solidaritas gitu aja. Nih, nomor 3, jumlah kegiatannya yang banyak. Jadi ada 14 ditambah 1, 15. Itu kalau bisa semuanya jalan baik, ada gerak jalan, ada line dance, ada macam-macam. Apa goalnya? Kalau kegiatannya banyak, ya nama kita akan diperhitungkan. Bukan saja kalau bisa, kalau kegiatannya banyak, seperti mohon maaf seperti di Semandela itu gaungnya ya tidak di Surabaya aja, Jawa Timur, kalau bisa se-Indonesia. Karena kebetulan organisasi Pasmanbaya ini kan bukan organisasi lokal, jadi sampai nasional. Jadi banyak anggota-anggota kita yang di Jakarta. Besok 25 itu ada acara Pasmanbaya halal bihalal di rumah Cak Ramsi. Besok tanggal 25. Itu jadi menunjukkan bahwa organisasi Pasmanbaya ini tidak saja Surabaya, Jawa Timur sampai ke nasional. Jadi gaungnya bila perlu kita bikin internasional sampai di Malaysia dan sebagainya. Nomor 4, kalau sudah besar, punya uang banyak, ya kegiatan sosial berbanyak dan masyarakatnya yang banyak. Jadi kalau sudah punya uang. Nomor 5 adalah cari ibadahnya. Jadi kalau sudah punya uang banyak, jadi seperti kami ini paling harapannya, kita semua ini 3 tahun dari pengurus, kemudian kalau kita menanamkan tonggak-tonggak kebaikan, kalau tonggak jalan semua sampai 3 tahun, sampai 6 tahun, sampai akhir, ya udah carinya cuma jariah aja. Tuh, ujung-ujungnya kita cari jariah saja. Itu tujuan utamanya. Oke, lanjut. Nih, oleh karena itu supaya 5 program tadi itu bisa jalan semua, harus dituangkan ke dalam visi misi
Visi itu maksudnya tujuan. Tujuan itu mau kemana? Mau kemana sih organisasi ini? Jadi visinya Pasman Baya 19 sebagai sarana pemersatu alumni, kompak, bersatu dan mandiri dengan income sampai dengan tahun 28 minimum 300 juta. Diketawain sama Mbak Kiki saya. Mas kok 300? Datus piro? 500. Iya wis gak apa-apa. Itu semangatnya Mbak Kiki, ketua IKA 4 ya. Saya diketawain 300. Ya saya ambil yang apa ya, yang minim-minim lah. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Mbak Kiki tidak mau. Bahkan tadi waktu saya di Jakarta kemarin, tadi pagi juga telepon lagi, Mas, Sino Tangerang ini orang Tuban, Kediri, Jombang itu 56.000 hektar yang diberikan oleh Mbak Kiki untuk ditanami jagung untuk ketahanan nasional. Diberikan oleh Pasman Baya 10%. Jadi sekitar 50 hektar suruh mengelola. Nanam jagung untuk ketahanan pangan nasional. Jadi kita nanam sudah dibeli oleh pemerintah. Jadi kalau cuma 50 hektar ya nggak ada 300 juta dalam 3 tahun. Kalau mungkin dari 500 juta ya mungkin insya Allah. Jadi itu baru satu. Mbak Kiki melontarkan baru satu ide untuk kita diminta untuk menanam jagung. Disuruh milih Tuban, Kediri, Jombang, Madiun. Ada 5 yang diberikan untuk Jawa Timur. Saya diminta milih mana. Nanti semua usaha ini dipimpin oleh Dr. Aman, dibantu Dr. Aman nanti ya, sama Mbak Kiki. Nih, jadi visinya Pasman Baya 2528 itu adalah ini. Sebagai sarana pemersatu alumni, kita minta yang kompak, bersatu, dan mandiri. Dan harus punya tujuan jelas, harus punya income sampai dengan tahun 28 minimum 300 juta. Minim 3 tahun, berarti setahunnya 100. Kemarin Mbak Kiki itu mau ngisi bendahara 100 juta. Saya tidak boleh, nanti dulu. Mari Mbak Kiki. Jadi untuk sebagai modal awal. Nih, nanti ini belum ini baru Mbak Kiki itu jagung. Nih, jadi visinya ini. Agar visi ini bisa berjalan, harus ada misi. Misinya apa? Loh, gak melaku mah. Misinya yang kami minta nggak terlalu tinggi. Semua alumni harus bersatu padu menyamakan gerak langkah demi kemajuan bersama. Ya kan, baik kita satu kompak kan, silaturahmi yang baik, dapat pahala, dapat itu. Itu yang kami harapkan. 2, semua alumni baik yang masih aktif maupun yang telah purna dapat berkontribusi bekerja bersama untuk menyumbangkan keahliannya. Jadi nanti itu kita akan mendata, meregister semua alumni baik yang masih aktif maupun yang sudah purna. Tuh. Tujuan utamanya adalah nanti berkolaborasi, yang kita punya kekuatan alumni yang sudah ahli-ahli, kemudian yang masih aktif itu masih kadang-kadang membutuhkan
keahlian kita, nah kita gabung di situ. Jadi yang masih aktif punya kepentingan mencari yang ahli-ahli, kemudian yang purna sudah di rumah kita bangkitkan kembali. Oh, ini orang kerjaannya apa? Nggak usah angel-angel, cuman nuturi atau jadi konsultan atau jadi pendampingan yang tidak banyak memakan tenaga dan pikiran dan uang. Itu nanti dari situ muncul sudah berapa harganya dan sebagainya, ada profit, masuk bendara aku minta uang pakai ini. Jadi nggak perlu kalau ada kegiatan, nggak perlu lagi. Jadi saya ini istilahnya adalah memberdayakan alumni yang sudah di rumah, sudah purna, digabungkan dengan alumni SMA 119 yang masih aktif. Apakah proyek jembatan, apakah proyek gedung, apakah proyek jalan, apakah proyek pendampingan hukum, apakah proyek macam-macam sudah. Nanti kita bikin seperti itu. Ada hukum, ada teknik, ada UMKM. Jadi kita fokus ketiga itu saja dulu. Tergantung nanti kalau misalnya berkembang. Nomor tiga nih, semua alumni harus profesional dan amanah dalam menjalankan tugas yang dipercayakan. Nah itu aja. Jadi kalau misalnya profesional, amanah, ya sudah. Jadi nanti kalau alumni misalnya mau berangkat keluar kota untuk pendampingan, konsultan, ya ada sangunya, ada hotelnya dan macam-macam, harganya berapa dan sebagainya. Nanti Dr. Amang yang akan mengatur. Nih, itu misinya. Jadi visi yang di atas tadi itu akan bisa jalan kalau misi ini dijalankan. Tuh. Nanti supaya kita itu punya badan hukum, kita harus punya PT perusahaan. Saya sudah mendaftarkan perusahaan ini dan sudah boleh, tinggal menunggu notarial dan ahunya. Nanti PT-nya namanya Pasmanbaya Manfaat Bersama. Tuh, nanti kita bikin perusahaan ini. Mudah-mudahan perusahaan ini nanti bisa berkembang, berguna sampai terus kita sudah nggak ada, tetap dipakai dan menghasilkan. Yang saya maksud dengan jariah. Ini kita nanti akan berlindung atau dikumpulkan di sini PT Pasmanbaya Manfaat Bersama. Jadi perusahaan ini nanti yang akan mencari uang. Tuh. Bidang garapannya adalah UMKM. Jadi suatu saat Mbak Dia, UMKM itu dikumpulin semua, usahanya apa saja, bikin event yang gede atas nama Pasmanbaya, masukkan semua TV, masukkan semua radio, sudah pada datang semua. Cari lokasi yang bagus, nah itu caranya gitu. Selanjutnya fokus yang kita garap nanti itu pendampingan dan konsultan di proyek pemerintah dan swasta. Banyak sekali kan itu. Nah, sedangkan nanti kita itu punya insinyur banyak, macam-macam. Tinggal Dr. Amang nyari insinyur sipil sekian, insinyur listrik sekian. Wah sudah. Satu keuntungannya kita bisa memberdayakan teman-teman kita yang sudah purna supaya giat lagi, semoga tambah sehat. Kemudian yang masih aktif, karena yang sudah pensiun ini ahli-ahli semua, percaya sudah. Jadi nggak kemana-mana, jadi sama-sama alumni enak. Itu. Kemudian
yang kita garap lagi bidang keuangan dan pajak. Ini sekarang pajak lagi rame ini. Bantu konsultan pajak saja, nggak usah modal komputer saja, lumayan banyak harganya. Kita cari nanti yang ahli pajak sama keuangan. Di pendaftaran sudah ada itu. Nomor 3, bidang hukum dan acara. Contohnya kayak Mbak Mary nanti juga pensiun. Tentunya setelah pensiun itu apa? Kalau nggak ada kegiatannya tambah bingung. Tapi kalau kita berikan usaha di bawah naungan PT Pasmanbaya Manfaat Bersama, masuk di situ. Ada teman kita yang aktif, misalnya, butuh ada masalah ini, butuh pendampingan dan sebagainya. Nomor 4, bidang jasa dan usaha dagang. Nih, jasa tadi yang saya sampaikan tadi cuma konsultan dan sebagainya. Dagang ini domainnya Mbak Kiki yang sudah disampaikan ke saya tadi. Kita diberi kurang lebih 50.000 hektar. 50.000 hektar lahan untuk dipakai jagung. Ditanami jagung, dipakai untuk ketahanan pangan nasional, dibeli pemerintah. Itu terserah mau kita mau yang misalnya 5.000 hektar apa, tergantung kekuatan kita. Tuh yang jaga. Sama nomor 5, bidang UMKM. Ini teman-teman banyak yang UMKM-nya. Nanti bikin gebrakan yang UMKM. UMKM siapa Pak? Mbak Dia. Ya, nanti Mbak bikin tadi itu ya, kapan-kapan gitu. Bikin yang bergengsi Mbak. Jadi bukan, jangan bikin yang kayak kata Cak Pandi tadi itu yang, ya mohon maaf, ya jadi yang keren lah gitu. Jadi kalau bisa ya market yang khusus. Ya. Nih UMKM. Jadi kita akan menggarap fokusnya di 5 bidang ini dulu. Nanti kalau misalnya berkembang, kita kembangkan. Lanjut. Ya, tadi tujuan utamanya adalah dari alumni untuk alumni. 2, jadi saya ini mencoba untuk bagaimana alumni yang sudah purna itu bisa kembali kerja, produktif, digabungkan dengan alumni yang masih aktif. Kemudian pemberdayaan alumni, kemandirian organisasi yang tadi itu ya, jadi supaya mandiri, jangan sampai datang urunan ya. Jadi kalau bisa itu kasnya Pasmanbaya ini besar, ya jangan kaspor. Kalau bisa kalau Allah meridhoi ya, kalau bisa mengikuti saya supaya kasnya besar. Kemudian kemajuan yang berkelanjutan. Jadi jangan apa ya, jadi nanti grafiknya terus naik terus gitu. Jangan stuck atau turun gitu. Goalnya adalah menjadi organisasi yang besar. Itu goalnya. Kalau besar, semua kegiatan ada, kemudian media sosial banyak dan sebagainya, insya Allah otomatis, kata yang Cak Pandi tadi, mereka akan ikut semua. Insya Allah begitu, ikut semua, bergabung, yang UMKM akan bergabung, yang semua disiplin akan bergabung, besar jadinya. Kalau sudah besar, ya sudah, alhamdulillah besar, pengurusannya 3 tahun saya sudah selesai, tapi jadiannya banyak, tinggal nanti dibesarkan oleh pengurus yang berikutnya. Tuh. Manfaatnya yaitu adanya aktivitas dan income bagi alumni. Yang jelas alumni yang sudah di rumah ya nanti kalau sudah di sini ada income, nanti dibagi antara misalnya kerjaan pengawasan jembatan misalnya, itu ngawasi top berapa, untuk alumninya berapa, untuk organisasi berapa.
sudah dirumuskan. Nomor 2, keberlangsungan semua program dan organisasi. Nomor 3, tidak membebani biaya-biaya kegiatan kepada anggota. Jadi kalau bisa kegiatan-kegiatan itu dibiayai oleh organisasi, jangan masing-masing anggota. Nanti malah anggotanya mundur. Aku setiap teko di wes tarian, urunan. Nomor 4, bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, nomor 5, Mbak Wiwi itu bisa beramal jariah. Nah, ini pedomannya aja nih. Jadi saya mengajak pada teman-teman cara memulai bisnis bagi pemula. Ini kalau alhamdulillah kalau saya ini sudah mulai bisnis di tahun 2007, alhamdulillah sudah. Nah, mungkin bagi yang belum, ya sudah, paling gampang panduannya seperti ini. Cara memulai bisnis bagi pemula. Luruskan niat, miliki mindset bisnis yang benar. Di pertama itu dibangun bisnis dulu. Otak itu dibangun bisnisnya dulu. Apa sih, kemana kita mau bisnis? Bisnis cari uang, kemudian sodako yang sebanyak-banyaknya, jariah dapat jariah. Putuskan apa yang mau Anda jual. Yang paling gampang-gampang aja. Terus media sosial jangan lupa. Besok ini Dr. Amang buatkan ini ya, website kemampuan kita, kemampuan Pasman Baya 19. Apa saja di situ yang kita jual nanti. Nih, kita punya insinyur perkapalan sekian, punya insinyur listrik sekian, punya ahli hukum sekian, sebagainya. Kita jual kemana-mana nanti. Kemudian ada ini, kalau UMKM promosikan lapak jualan jasa Anda. Nih, kemudian cari mentor dan lingkungan yang positif. Nah, jadi langkah sederhana untuk kita mulai bisnis. Jadi mohon maaf nih. Saya ajak untuk berpikirnya tidak saja ke sosial, tapi bagaimana kita supaya sosial lebih banyak lagi. Ya, ekonomi juga jalan, karena bagaimanapun juga memang uang tidak segalanya, tapi segalanya butuh uang. Jadi itu yang pedomannya. Ya, politik juga butuh uang. Kalau nggak ada uang nggak bisa apa-apa kita. Nggak punya uang, tambah nggak sehat tambah. Money politik. Oke, ini tips untuk mengolah keuangan bisnis. Mungkin nanti Dr. Amang bisa. Nah, ini siapa-siapa saja yang bertanggung jawab untuk menjalankan roda organisasi ini supaya 3 tahun ke depan kita itu harus punya kemajuan, punya hasil. Di besok 3 tahun berikutnya kita itu buat laporan apa yang kita hasilkan. Nanti terakhir Mbak Fitra berapa uangnya dan sebagainya. Nih, di sini ada pembina kita Pak Wisnu. Pak Wisnu itu SMA 7. Ya, 7 Kemudian ada Abdul Wahab. Ini Pak Wisnu ini bintang 3, Abdul Wahab ini bintang 2. Ya. Penasehat ada Mbak Sri Hanani 74. Kemudian ada Mas Agus Aryo Tejo, Cak Gatot, kemudian Mbak Mustika. Ketua, ya, Mbak Wiwi. Ketuanya saya sebagai pendorongnya, sebagai supirnya lah ya, supirnya saya. Jadi mau kemana supirnya ini kan tergantung supir ya. Navigator. Dia ada sekretaris umum,
ada wakil alumni dan bendahara. Di sini sekretaris itu Cak Deni, Prof Deni ya. Kemudian wakil sekretarisnya siapa nih? Mbak Mary, kemudian sekretarisnya lagi Mbak Novi, kemudian Pak Bustami. Ini Mbak Novi sudah kenal dan sebagian sudah kenal semua. Kemudian wakil ketua Cak Pandit, kemudian wakil ketua 2 Mbak Farah Neng Lili ya. Bendahara ada Mbak Fitra, wakil bendahara Mbak Retno. Mana Mbak Retno? Jakarta, lagi ke Jakarta. Jakarta. Ada Mbak Retno, ada Mbak Ratna, Jakarta juga. Mbak Ratna ada. Oh, Mbak Ratna ya. Kemudian Mbak Evil. Mbak Evil, oh gitu ya. Jadi ini ngapunten Mbak ini sambil kenalan. Devil apa Evil? Kemudian Ketua Bidang Sosial dan Hukum. Ini jadi organisasi ini ya, ini Ketua Bidang Sosial dan Hukum Cak Maskur. Alhamdulillah. Ya, matur suwun Cak Maskur. Dibantu oleh ya, itu untuk majelis taklim Mbak Titi, ada kerohanian Wik Sutarjo, kemudian layanan hukum Pak Gentur sama Pak Hendi. Ya, pendidikan di Banus, kemudian bakti sosial Sofia, Pak Sofia ada ya? Pak Sofia ada? Ada Pak. Oh, oke, matur suwun ya. Sofia juga ya. Kemudian Humas Nasujai ada. Syuting sama media sosial ya, jangan lupa media sosial. Minimal kita TVRI jawab GTV, kalau TV 9 boleh, TVMU boleh, bila perlu kapan-kapan kita ke Kompas atau ya Kompas TV atau TV One supaya kita nasional. Kemudian garis lurus ke ketum itu ada Ketua Bidang Usaha. Itu diketuai oleh Mbak Lukita Sari, SMA 4 ya, di Jakarta, sudah hadir. Tanggal 5 beliau kesini. Kemudian koordinator bidang UMKM Mbak Sri Wahyuni. Sri Wahyuni Wulandari. Oh, Wahyuni Wulandari. Mana orang? Oh gitu, G. Dan hafal ya. Kemudian Mbak Dia Maharani. Maharani. Nah, terus kenal ya. Mohon maaf Cak Daning ya. Saya kenal beliau ini sejak tahun 78. Lahir. Ya. Baru lahir ya. Saya ke kantor beliau ini tahun 82. Saya mulai dapat kredit BNI pertama dengan beliau nih di Perak sana. Itu mulai rumah saya pertama sekali. Kemudian saya dibantu oleh BNI, akhirnya seluruh PT Dok itu di Perak itu ngambil semua dengan beliau ini. Jadi saya kenal beliau ini, saya masih bujang. Ya, pertanyaannya kok gak dikawin? Itu. Jadi saya kenal beliau ini tahun 82 sudah kenal. Saya dengan BNI itu sampai hari ini. Gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu bantu. Oke, lanjut. Kemudian jasa sudah ya, tadi jasa konstruksi, jasa dan lain profesi Dr. Amang Budi.
Tuh, nih ngadeg. Ya, ini dokter Amang nih. Ini nanti yang menjalankan semua. Jasa konstruksi Mas Gagu berhalangan ya? Berhalangan. Kemudian jasa layanan profesi Daman Huri. Ya, SMA 4. Ya, berhalangan juga. Ya, nanti kita sosialisasi sendiri. Kemudian yang membantu kita ketua 3 bidang seni dan olahraga. Mana agama Nasrani mana ya? Oh, satu ada ya? Bidang Nasrani ada ya? Oke. Kerohanian Nasrani ya. Oke. Koordinator bidang oh ini ya. Oh, kerohanian Nasrani ya. Mbak Upi Sujo. Oke. Kita ke koordinator bidang 3. Paduan suara Mbak Kori. Berhalangan ya? Oh ada, Mbak Kori ada. Oh, aku turun kenal Mbak. Sun Mbak ya. Kemudian bioenergi power habis kenal aku. Mas Ruslan gitu. Iya. Oh, bantu elok ya? Oh, pelatihnya beliaunya. Line dance Mbak Vira Santi. Data. Jalan sehat Indrat Moko. Berhalangan. Apa di Karawitan. Mbak Retno ada? Gowes Mas Gi ada. Yang belum berarti golf, nanti biar pilih sendiri ya. Fashion sama Tatada Kalimasada, biar pilih ketuanya masing-masing. Ini adalah yang menggerakkan organisasi kita. Pengolahan dan kekuatan tadi itu ya, benar. Jadi ini bidang usaha dan jasa itu nanti prosedurnya adalah di handphonenya masing-masing bisa, komputer juga bisa. Nanti yang penting bagi kami itu profesinya apa? 2, pengelompokan alumni potensial yang mempunyai disiplin ilmu yang sama. Jadi nanti kalau misalnya insinyur sipil semua kita gabung. Di komputernya itu gampang, jadi nanti cari profesi insinyur sipil, muncul semua tuh, muncul. Kemudian pengolahan aset organisasi, kemudian pembagian hasil organisasi, nanti diatur berapa.